itu pernah disebutkan Pak Dr. Gandhi. Nanti Pak Dr. Gandhi akan ceritakan kenapa sampai di Amerika. Kalau tidak salah yang sampaikan Mas Arief bahwa Pak Dr. Gandhi itu S1, S2-nya, S3-nya di Jepang kalau tidak salah ya, dan sudah terdaftar di dosen di prodi biotek ya Pak Arief. Nah sekarang apa barangkali postdoktoral di Amerika Los Angeles. Sehingga Pak Gandhi mohon nanti bisa memberikan apa ya ide-ide atau saran-saran karena beberapa yang hadir pada malam hari ini itu tertarik untuk menekuni bidang-bidang yang barangkali teman-teman lain tidak pikirkan itu. Ya, saya sampaikan. Sering saya sampaikan bahwa masa depan dokter di Indonesia itu tidak hanya dokter spesialis. Waktu itu saya contohkan misalkan ya Prof. Agung ya, saya kira Pak Gandhi juga mungkin pernah membaca atau mendengar Prof. Agung. Prof. Agung itu yang punya SCCR, Stem Cell and Cancer Research. Itu juga seorang dokter umum, tapi beliau menekuni stem cell. Dan ternyata upaya yang sejak tahun 90-an itu tidak kenal lah ya. Bahkan waktu itu setelah pelatihan di Kanada, beliau jual rumah hanya untuk membuat lab. Dan sekarang ini beliau sudah punya tanah hampir 20 hektar, SCCR sudah jalan, kemudian sedang mengkonsep rumah sakit yang nanti acuannya itu Mayo Clinic dan juga perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu mohon monggo Pak Gandhi nanti bisa sampaikan kepada adik untuk memberi ide-ide, barangkali memotivasi, barangkali memprovokasi. Ternyata apa namanya ruang untuk penelitian itu juga punya masa depan yang cukup bagus, apalagi kalau kaitkan dengan stem cell, cancer, kemudian artificial intelligence dan sebagainya. Saya kira waktu sepenuhnya saya sampaikan ke Pak Gandhi, monggo bisa memberikan insight-insight kepada adik kita semua. Dan saya kira juga apa namanya tidak sebatas malam ini, barangkali adik-adik yang apa ya tertarik itu bisa mungkin diskusi, mungkin japri atau mungkin kita nanti bisa adakan pertemuan yang sama seperti sekarang ini, tapi di lain waktu. Apa sebelum Pak Gandhi, Mas Arief dulu menyampaikan. Baik, Dok, mungkin sedikit mawon, Dok nggih. Ya, Matur nuwun Dr. Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, matur nuwun atas kesempatannya. Mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin belum kenal nggih. Saya perkenalkan, saya Arif Bimantara. Saya salah satu dosen di program studi bioteknologi. Kebetulan kemarin memang sempat berdiskusi beberapa kali dengan Dr. Joko terkait dengan uh, ketertarikan beliau gitu ya untuk menyampaikan atau sharing terkait betapa potensialnya stem cell ini. Dan kebetulan di program studi kami ini ada salah satu dosen yang memang fokus riset itu salah satunya di bidang stem cell yaitu Pak Gandhi ya. Dan mohon izin Pak Gandhi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Joko ya. Ini memang mungkin pertama kalinya untuk berdiskusi ya Pak Gandhi dengan Dr. Joko. Dr. Joko ini kalau di Unisa adalah dekan di Fakultas Kedokteran Pak Gandhi. Dan nanti bisa Pak Gandhi bisa sharing lah bagaimana mungkin menjadi dokter sekaligus peneliti, apalagi eh, penelitian di bidang-bidang yang mungkin di Indonesia masih jarang gitu ya untuk peminatnya atau yang sudah melakukan hal tersebut. Mungkin nanti Pak Gandhi bisa turut serta gitu untuk sharing pengalaman-pengalamannya, mungkin struggle-struggle-nya dan mungkin potensi-potensi peluang apa yang mungkin bisa didapatkan ketika memang stem cell ini bisa kita kuasai seperti itu. Mungkin itu saja Dr. Joko ya untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Terima kasih Mas Arif. Sebelum ke Pak Gandhi, silakan Dr. Reza. Ini salah satu motornya nih. Sekarang Dr. Reza silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan dokter-dokter sekalian dan teman-teman dan bapak-bapak yang saya hormati juga. Perkenalkan saya Reza Ishak Estiko, dokter internship RSUD Kota Bandung. Saya lulusan FK UII tahun 2023 dan baru 3 bulan ini menjalani internship. Dan saya sendiri sudah belajar dan juga sambil menyelam juga sudah beberapa kali melakukan penelitian dan juga melakukan publikasi yang temanya juga seputar dengan bidang medis, baik itu jiwa, kardiologi, anestesi, dan lain-lain. Dan saat ini saya sudah menjadi dokter internship, namun dengan pengalaman sebelumnya menjadi research assistant di Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, juga membawa bekal juga kepada saya sampai dengan hari ini dengan meneruskan riset-riset yang sambil internship ini sambil saya lakukan. Harapan dari saya adalah di grup yang researcher ini, teman-teman ini juga bisa memiliki peluang dan juga memiliki pengetahuan dan juga skill serta wawasan terkait dengan keilmiahan, publikasi, penelitian, agar teman-teman sekalian ini bisa memperkaya CV-nya, memperkaya portofolionya, dan juga bisa menjadi mungkin researcher di generasi masa depan, atau bisa menjadi praktisi klinisi yang juga menerapkan evidence-based medicine, yang mana juga tentunya mengedepankan riset dalam pertimbangan klinisnya. Dan saya harap bisa belajar lebih banyak lagi dari Dr. Joko, kemudian Pak Arif, dan juga Pak Gandhi sebagai mentor dan juga guru-guru saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum waktu saya serahkan Pak Gandhi, barangkali waktu kita batasi ya, karena Pak Gandhi juga sibuk. Barangkali nanti kita batasi sampai paling lama sampai jam 9 ya. Moga-moga sebelum jam 9 selesai. Silakan Pak Gandhi, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Pak Gandhi. Monggo, Pak Gandhi. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Joko, Pak Arif, lalu Mas Reza, dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara hari ini. It's been an honor. Dan ya, sebetulnya mungkin saya sedikit bercerita juga ya tentang background-nya. Jadi ya sebetulnya sama tadi seperti yang Pak Arif bilang, kebetulan pada saat sekitar seminggu yang lalu Pak Arif mengkontak saya tentang rencana pertemuan ini, dan ya saya merasa terhormat dan semoga kita bisa berteman ya teman-teman semua. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Gandhi. Lalu sama background saya klinisi juga. Lalu saya kebetulan mengambil spesialis dan juga penelitian juga gitu. Dan mungkin sedikit koreksi ya tadi ya. Jadi sebetulnya saya sudah sign out dari postdoc. Jadi saya bekas postdoc ya sekarang begitu. Dan saya sekarang fokus menjadi konsultan di bidang stem cell biomanufacturing, clinical grade CGMP. Jadi good manufacturing practice untuk produksi stem cell dan produk-produknya. Jadi sebetulnya kita tidak hanya pada saat ini kita tidak hanya bisa mempergunakan stem cell untuk regenerasi, tapi juga kita bisa memanfaatkan produk-produk yang disekresikan oleh stem cell itu sendiri. Sebagai contoh mungkin sekarang yang populer sekretom ya.
yang banyak digunakan di bidang kosmetik. Seperti itu. Dan ya sebetulnya pada hari ini saya tidak banyak mempersiapkan materi karena saya kira kemarin hanya kita ngobrol-ngobrol saja ya, mungkin ya, ngobrol-ngobrol santai begitu. Nah, mungkin sedikit sharing mengenai stem cell ini sendiri. Jadi dulu latar belakang saya mempelajari stem cell ini sebetulnya dulu saya tertarik dengan kemampuan regenerasi dari manusia. Jadi kalau biasanya, jadi kebetulan saya terinspirasi dari cicak dan juga salamander. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah mendengar, di mana ketika salah satu ekstremitas mereka terpotong, kalau cicak yang kita tahu misalnya ekor, atau misalnya salamander, bahkan pada kasus salamander, ketika lengannya atau kakinya terpotong, dia bisa menumbuhkan bagian tubuhnya kembali, begitu. Nah, sebetulnya bagi saya itu seperti seperti yang di film-film superhero seperti itu. Jadi saya bertanya-tanya karena sebetulnya orang yang melakukan riset itu biasanya perlu banyak berimajinasi ya, begitu. Jadi dulu saya sempat berimajinasi bahwa bagaimana kalau misalnya orang bisa atau spesies manusia bisa melakukan pola adaptasi yang sama seperti itu. Dan kebetulan ketika saya S1 dulu, saya mendengar sebuah berita besar di mana ternyata sel manusia ini bisa diperbaharui, begitu. Nah, di mana kalau zaman dulu kita masih bergantung pada satu jenis stem cell yang disebut dengan embryonic stem cell, di mana untuk mendapatkannya, kalau zaman dulu itu kita masih harus mengorbankan embrio dari manusia. Meskipun pada saat ini ada juga teknologi dengan memanfaatkan sisa-sisa in vitro fertilization, begitu. Mungkin bayi tabung kurang lebih bahasa umumnya seperti itu. Namun pada saat itu saya cukup terinspirasi dengan inovasi salah satu ilmuwan, mungkin teman-teman di sini sudah banyak tahu ya. Jadi ada seorang peraih Nobel pada saat itu. Jadi beliau bernama Shinya Yamanaka. Beliau berhasil mereprogramming sel-sel dewasa yang ada di manusia itu menjadi sel dengan karakteristik embrionik tadi, seperti itu. Sehingga dia terreprogramming kembali menjadi sel dengan kemampuan pluripoten yang setara dengan embryonic stem cell. Jadi kita bisa bayangkan pada saat itu penggunaan embryonic stem cell bahkan di Amerika kalau tidak salah Presiden George W. Bush itu sempat menghentikan riset stem cell. Namun dengan adanya teknologi ini penggunaan pluripotent stem cell ini bisa ditingkatkan kembali begitu karena tidak banyak konflik bioetiknya lebih sedikit dibandingkan dengan embryonic stem cell begitu. Nah, sebetulnya itu yang menjadi inspirasi saya pada saat itu. Dan sebetulnya ketika saya memilih subjek stem cell ini pada awalnya itu sebetulnya biasanya kan orang itu step by step ya. Jadi harusnya mulai dari, jadi stem cell ini ada beberapa macam. Ada stem cell yang bersifat pluripotent. Jadi stem cell pluripotent stem cell ini ada yang banyak dikenal ini ada dua. Ada embryonic stem cell. Jadi stem cell dari blastosis.
Jadi kalau mungkin teman-teman di sini sudah banyak belajar juga, saya yakin lebih tahu daripada saya. Jadi di fase blastosis itu ada inner cell mass, ada sel massa dalam yang di dalamnya ada 3 lapisan utama yang membentuk seluruh tubuh kita. Jadi ada ectoderm, mesoderm, endoderm. Nah, itu asalnya dari satu jenis sel yang memiliki karakteristik pluripotent. Seperti itu. Nah, seperti saya ceritakan tadi, kalau zaman dulu itu kita masih harus mengorbankan embrio, begitu. Namun dengan adanya teknologi dari Profesor Shinya Yamanaka ini, kita bisa istilahnya mengenerate sendiri pluripotent stem cell dari sesimpel biopsi kulit. Atau yang terbaru, yang paling unik adalah ada beberapa peneliti yang mencoba untuk membuat pluripotent stem cell ini dari urin. Jadi dari sel-sel yang terlarut di dalam urin. Jadi sel-sel epitel yang terkelupas begitu. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke cerita saya tadi. Planning saya awalnya adalah saya ingin mencoba untuk melakukan studi pada stem cell dewasa. Jadi stem cell dewasa ini agak sedikit berbeda dengan pluripotent stem cell ya. Kalau pluripotent stem cell tadi karakteristiknya lebih mirip ke embrio, tapi kalau stem cell dewasa itu adalah jenis stem cell yang memang di tubuh kita ada. Jadi hampir seluruh kemampuan regenerasi dalam tubuh kita itu datangnya dari adult stem cell ya, stem cell dewasa, begitu. Namun karena pada saat itu kebetulan saya mendapatkan kesempatannya di project yang pluripotent stem cell begitu, jadi ya saya sekalian nyemplung di situ, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin setelah saya mencoba studi lebih dalam, jadi mungkin kalau saya ceritakan background pendidikan saya agak aneh ya, mungkin agak tidak bisa dibilang secara kalau orang umum bilang tidak linear ya. Jadi S1 saya kedokteran gigi kebetulan, lalu saya ambil bedah mulut, lalu saya berbelok ke bioteknologi. Di sanalah saya ketemu dengan Pak Arif dan teman-teman dosen di bioteknologi, di program studi bioteknologi. Dan saya banyak belajar juga dari teman-teman di sana. Lalu selanjutnya setelah itu S3-nya, saya tidak mengambil kedokteran, tapi saya sengaja berbelok ke engineering. Jadi saya S3-nya di... Pak ya, Pak. Ya? Mohon maaf, sedang apa ini? Oh iya. Ya mungkin saya... Silakan, Dr. Gandhi mungkin bisa diteruskan dulu, Oh, Dok. boleh dilanjut ya? Oh ya, baik. Ya, Ya, mungkin apa-apa. saya lanjutkan saja ya sambil menunggu Dr. Joko kembali. Ya, jadi saya mengambil S3 di bioengineering. Jadi sebetulnya tujuan saya adalah mengkombinasikan beberapa ilmu yang memang saya memang sengaja mengambil itu agar pernah ada orang saya lupa siapa yang pernah bilang sedikit lebih berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tidak sepenuhnya betul, tapi somehow saya mengambil jalan itu begitu. Jadi pada saat itu saya mencoba mengkombinasikan prinsip engineering, prinsip bioteknologi dan aplikasinya di bidang kesehatan. Begitu. Nah, lalu kebetulan topik yang saya pelajari pada saat itu adalah pada awalnya saya belajar mengenai biomanufacturing. Jadi salah satu kendala aplikasi stem cell ini untuk membawa dari ranah laboratorium ke klinis, jadi from bench to bedside, itu adalah yang pertama, stem cell ini mahal. Kita perlu memahami bahwa ini cukup mahal. Kita bisa bayangkan, saya kebetulan ada salah satu sejawat juga yang dia mendapatkan transplantasi stem cell di Singapura
dan beliau menghabiskan dana kurang lebih sekitar 2 atau 3 miliar hanya untuk transplantasi stem cell di tulang belakang. Saya tidak tahu, mungkin itu tahun 2011, mungkin pada saat ini bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Saya kurang tahu di Asia Tenggara range-nya seperti apa, tapi kemarin terakhir yang saya dengar dari teman saya yang mengalami itu range-nya seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan seberapa sulitnya membawa ini atau mengaplikasikan ini untuk orang banyak gitu. Karena kan tidak semua orang punya punya privilege untuk mendapatkan terapi dengan sebegitu mahalnya begitu. Nah, dari situlah sebetulnya saya sedikit terinspirasi bagaimana memikirkan bagaimana caranya untuk menghemat biaya produksi dari sel. Apakah kalau berkenan, apakah saya boleh sedikit share Bisa Pak. slides? Oh iya. Mohon maaf tadi agak terganggu, ada gempa ya Pak Gandhi ya. Oh iya, iya kok. Ya. Teresa ada di Bandung terasa gempa enggak? Aman dok, di sini tidak ada dok. Keras ya. Silakan Pak Iya. Gandhi, kami jadikan co-host. J. Oh iya. Nanti Terima kasih. barangkali ini cukup menarik ini ya. Ini paparan awal, moga-moga nanti teman-teman tertarik ya. Mau silakan Pak Gandhi. Ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi ya mohon maaf ya, ini sebetulnya slides lama saya. Tapi mungkin teman-teman sekalian kalau mau ingin mencoba sedikit membuka-buka, yaitu apa ya? Penelitiannya tidak terlalu gimana-gimana, biasa saja. Tapi yang mau saya tekankan di sini mungkin ini sedikit bisa merepresentasikan apa yang saya utarakan ya. Jadi, oke, ya. Jadi mungkin saya di sini sedikit berfokus kepada induced pluripotent stem cell ya, sekarang yang paling banyak digunakan pada saat ini, gitu. Nah, tadi saya sudah utarakan bahwa kita menyingkatnya dengan iPS. Jadi iPS ini bisa kita buat sendiri dari sel-sel dewasa dengan melakukan reprogramming. Jadi kita memasukkan 4 gen utama yang berperan dalam proses embryogenesis. Jadi ada OCT4, SOX2, KLF4, dan CMYC. Sehingga kita bisa mendapatkan iPS itu sendiri. Nah, iPS ini sebetulnya aplikasinya sangat banyak. Jadi aplikasinya macam-macam. Kita bisa menggunakan iPS ini untuk drug testing. Orang-orang farmakologi sekarang di beberapa company di Amerika, di Jepang, di Eropa, dan di beberapa negara yang mereka banyak memproduksi obat, sekarang sudah banyak menggunakan stem cell karena kita tahu bahwa biasanya dalam proses uji klinis itu ada beberapa tahap. Salah satu tahapan preklinis yang awal itu adalah pengujian di hewan, dan biasanya hewan ini karakteristik fisiologisnya tidak sama dengan manusia. Begitu. Sebagai contoh, misalnya denyut jantung di mencit tentu saja lebih kencang ya daripada di manusia, begitu. Itu adalah salah satu contohnya saja, begitu. Nah, dengan menggunakan stem cell ini kita tidak perlu menggunakan atau istilahnya ya, menggunakan sel dari manusia. Maksudnya menggunakan sel-sel dewasa begitu. Karena sel dewasa dari beberapa jaringan kita menyebutnya primary cell, misalnya sel otot, sel jantung, hasil biopsi gitu. Biasanya tidak akan bertahan lama atau tidak mampu mempertahankan kemampuan fisiologisnya dalam waktu yang lama begitu. Tapi uniknya dengan menggunakan jenis tisu atau jenis sel tertentu yang didiferensiasi dari stem cell ini, dia bisa bertahan lebih lama begitu. Jadi kita bisa menggunakannya untuk drug testing, disease modeling. Jadi untuk beberapa penyakit yang masih belum ada obatnya misalnya, kita bisa membuat model, kita bisa membuat organ miniatur dengan menggunakan
stem cell ini, begitu. Lalu kita bisa menggunakannya juga untuk cell based assay, misalnya uji toksisitas atau developmental study. Jadi kita bisa menggunakannya sebagai model embryogenesis. Jadi misalnya ada gen penyebab kelainan kongenital, itu bisa kita modeling dari stem cell. Kurang lebih seperti itu. Nah, namun di sini kita tidak pungkiri juga masih ada beberapa kendala. Jadi yang pertama adalah proses maturasi. Jadi proses diferensiasi atau bahasa umumnya perubahan stem cell ke jenis sel tertentu itu masih banyak terkendala, begitu. Jadi misalnya fungsi fisiologisnya masih banyak yang belum optimal, seperti itu, dan lain sebagainya. Gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya pada saat ini kita sedang mencoba memproduksi organoid array untuk terapi gen seperti itu, dan itu perlu juga relevan secara fisiologis. Nah, di sisi lain, stem cell ini juga bisa kita gunakan, tentu saja secara umum, kita bisa gunakan untuk sel terapi. Jadi terapi berbasis sel. Gitu. Kita bisa juga gunakan untuk transplantation, karena kita tahu pada saat ini sudah ada teknologi 3D bioprinting. Kita bisa membuat organ secara dalam setidaknya dari segi morfologis dia bisa mendekati akurasi organ aslinya, begitu. Lalu ada juga bioartificial organ. Jadi bioartificial organ ini adalah organ suportif. Jadi di luar tubuh, tapi dia bisa melakukan mekanisme fisiologis sesuai dengan organ yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Dan mungkin di sini perlu saya tambahkan satu lagi, tapi tidak untuk pluripotent stem cell. Biasanya untuk mesenchymal stem cell itu kita biasa menggunakan sekretom. Jadi produk sekresi dari stem cell itu sendiri. Nah, untuk merealisasikan beberapa aplikasi ini, tentunya dibutuhkan jumlah sel yang banyak. Kita bisa bayangkan berapa miliar sel yang kita butuhkan untuk meregenerasi beberapa organ, misalnya pankreas atau hati, seperti itu. Nah, ya kurang lebih seperti itu, dan sebetulnya ini yang kemarin saya lakukan, mungkin briefly saja. Jadi saya mencoba untuk melakukan produksi, jadi dengan mengkombinasikan tiga konsep, jadi stem cell biology, biomaterial, dan juga tissue engineering untuk mengadres segala macam permasalahan yang ada dalam proses produksi sel. Jadi pada saat itu kita menggunakan biomaterial. Jadi kita kebetulan menggunakan biomaterial dari bakteri. Jadi kita menggunakan polisakarida, kita menyebutnya dengan jalan gam, dan kita memodifikasi viskoelastisitas dari kultur media, begitu. Karena kita menggunakan kultur 3 dimensi ya. Jadi seperti bola-bola seperti ini. Kan kalau yang konvensional dia terbatas pada 2 dimensi, begitu. Nah, kultur 3 dimensi ini sebetulnya banyak digunakan dalam skala industri dan juga preparasi pada saat penggunaan stem cell ini untuk keperluan transplantasi biasanya, begitu. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk membuat suatu alat, karena engineering-nya, di engineering kita membuat suatu alat, mungkin teman-teman familiar dengan konsep dialisis. Konsepnya sederhana, mirip dialisis yang digunakan untuk cuci darah, begitu. Jadi konsepnya adalah kita mencoba untuk memberikan lingkungan kultur yang baik untuk produksi sel ini dengan istilahnya mencuci, kalau kita analogikan dengan dialisis, mencuci produk-produk toksik dari sel, seperti laktat misalnya, karena laktat itu sendiri biasanya bisa meningkatkan acidification, itu bahasa Indonesianya pengasaman ya.
pengasaman. Nah, nanti dia bisa berdampak buruk pada kemampuan sel ini untuk menjadi sel dengan tipe tertentu, begitu. Kita menyebutnya pluripotensi. Jadi pluripotensinya bisa terganggu. Jadi itu permasalahan yang kita coba address. Lalu permasalahan kedua, ini terkait dengan penggunaan growth factor, synthetic growth factor. Jadi mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwa ketika sel kita kulturkan di luar tubuh, itu kondisi lingkungannya akan berbeda dengan di dalam tubuh. Sehingga ketika kita melakukan kultur sel, terutama pluripotent stem cell yang cukup sensitif ini, kita membutuhkan suplementasi faktor pertumbuhan. Nah, sebagai informasi, faktor pertumbuhan ini adalah faktor utama yang menyebabkan produksi stem cell ini menjadi sangat mahal. Kita bisa bayangkan salah satu contoh yang saya ambil di sini mungkin Activin A. Activin A itu 50 mikrogram saja, itu harganya 11 juta. Seperti itu. Nah, dari situ saya mencoba brainstorming, karena kebetulan pada saat itu profesor saya cukup memberikan kebebasan untuk menggali ide. Jadi saya mencoba brainstorming dan timbullah ide di mana sebetulnya yang pertama, sel itu sendiri sebetulnya memproduksi faktor pertumbuhan, meskipun tidak cukup ya. Yang kedua, biasanya ketika kita mengganti media, itu kan seluruh media diganti sepenuhnya, diganti dengan yang baru, begitu. Saya pikir di media itu sebetulnya, dan memang sudah saya konfirmasi di sini, ada faktor pertumbuhan yang hilang, yang terbuang. Begitu kan sayang ya terbuang, gitu. Jadi saya mencoba untuk merecycle sisa faktor pertumbuhan yang ada, sekaligus menampung faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh pluripotent stem cell itu sendiri. Begitu. Jadi prosesnya dia seperti saringan. Jadi molekul-molekul kecil bisa bertukar, tapi molekul besar seperti faktor pertumbuhan bisa terakumulasi di satu kompartemen. Begitu. Jadi saya mencoba membuat kompartemen sistem kultur yang cukup sederhana di sini. Lalu diujikan di sini, ternyata dengan menggunakan dialisis kita bisa menjaga konsentrasi laktat yang bisa berefek toksik terhadap sel, seperti itu. Dan kita juga bisa secara berkelanjutan feeding itu bahasa Indonesianya memberikan feeding itu memberikan makan ya, memberikan supply nutrisi molekul-molekul kecil seperti glukosa gitu. Lalu selanjutnya kita bandingkan dengan kultur konvensional, dan ternyata dengan menggunakan sistem dialisis ini dengan jumlah faktor pertumbuhan yang sama dengan kultur konvensional, kita bisa menghasilkan berapa kali lipat ya ini ya? Ya, berkali-kali lipat ya. Ya, kurang lebih sekitar 5 berbanding 40. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan kultur dengan densitas tinggi. Lalu kita mencoba konfirmasi, karena kultur densitas tinggi itu biasanya efek sampingnya adalah kelainan genomik. Jadi biasanya kromosomnya berpindah kalau di kultur 2 dimensi. Lalu kita coba konfirmasi, ternyata tidak ada kelainan. Malah di yang konvensional, di sini ada dua IPS yang berbeda, ternyata terjadi instabilitas genomik di sini. Seperti itu, lalu kita cek apakah betul faktor pertumbuhannya terakumulasi di sini. Ternyata memang betul, namun ada satu kekurangan ternyata di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini pada kultur konvensional, ketika dia masih bersisa di sini, sudah terbuang lagi, dibuang lagi,
lalu kita tambahkan lagi, dibuang lagi sehingga tidak terakumulasi begitu. Nah, namun meskipun dengan dialisis ternyata ada satu faktor pertumbuhan yaitu TGF-beta1. Nah, ini biasanya diformulasikan di kultur media. Tapi di hari keempat, jadi sebelum packaging, ternyata TGF-beta1 ini hanya cukup sekedarnya saja begitu. Tapi kenapa ketika kita coba evaluasi semuanya, misalnya di sini pluripotensi, ternyata lebih baik daripada yang konvensional. Lalu kita bisa lihat di sini pluripotensinya lebih terjaga ya, ada 3 gen di sini. Lalu kita coba diferensiasi ke diferensiasi awal ke 3 3 sel utama pembentuk masing-masing organ. Ternyata di sini lebih baik setelah diujikan pada 3 IPS yang berbeda. Lalu dengan immunostaining di sini kita bisa lihat juga bahkan dengan laktat yang tinggi itu pada kultur konvensional pertumbuhannya cukup rendah dan ekspresi gen pluripotennya juga menurun. Begitu. Nah, lalu kembali ke sini ternyata kita penasaran kenapa hasilnya baik tapi ada satu faktor pertumbuhan yang kurang. Jadi sebetulnya apa yang menyebabkan dia tetap baik gitu. Bisa saja kan hanya faktor kebetulan begitu. Nah, jadi sebetulnya kalau saya dulu sering berdebat dengan profesor saya karena seringkali profesor saya terlalu positivistik. Jadi, oh hasilnya bagus, ya sudah tidak dipertanyakan lagi gitu. Tapi kalau saya ketika ada celah, itu saya selalu bertanya jangan-jangan ini hanya kebetulan begitu. Karena kita harus menjamin bahwa ketika eksperimen yang sama dilakukan oleh orang lain, setidaknya hasilnya mirip, harus terkonfirmasi. Seperti itu. Lalu saya coba mengeksplor beberapa jurnal sebelumnya, tidak ketemu juga. Lalu saya mencoba untuk melakukan pendekatan bioinformatik. Jadi saya lempar ke bioinformatik, ternyata dari beberapa metode bioinformatik tadi ditemukan bahwa sebetulnya ada satu miss. Jadi ada satu faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh sel itu yang bisa menggantikan TGF-beta1 dan itu adalah nodal. Nodal ini tidak diformulasikan di kultur media. Nah, selanjutnya saya cek dong, saya konfirmasi dan ternyata betul apa adanya. Begitu. Dan pada kultur konvensional ini seringkali terbuang pada saat mengganti media. Seperti itu kurang lebih. Lalu setelah itu kita mencoba untuk expand. Kita mencoba untuk membuat miniatur organ yang kita berusaha untuk memiliki fungsi yang sama gitu. Nah, pada saat itu kita mencoba untuk membuat liver ya. Agak sedikit jauh memang dari pekerjaan saya di klinik. Jadi pada saat itu kita ingin membuat liver, lalu kita melakukan proses diferensiasi kurang lebih sekitar 16 hari sampai 1 bulan. Jadi proses diferensiasi ini metodenya secara umum adalah mencoba meniru pola atau pattern proses organogenesis yang ada pada masa embrionik begitu. Seperti itu. Jadi kita mencoba dengan secara artifisial mengarahkan stem cell itu menjadi organ tertentu. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat hepatobiliary organ atau liver begitu. Jadi kita seringkali menyebutnya dengan organoid. Nah, organoid ini aplikasinya tadi sudah saya jelaskan ya, macam-macam seperti itu. Dan selanjutnya kita mencoba untuk mengetes fungsi. Jadi dengan metode densitas tinggi tadi, dengan alat miniatur dialisis tadi, kita mencoba beberapa atau mengetes fungsi fisiologis dari organoid tadi. Jadi sebagai contoh misalnya di sini, jadi sebagai informasi mungkin HD di sini adalah yang dialisis, yang LD ini adalah konvensional dengan
dengan densitas yang rendah. Lalu yang ini adalah metode konvensional, tapi kita paksakan dengan densitas tinggi begitu. Jadi kita berikan stres sebagai negatif kontrol di situ. Nah, di sini kita bisa lihat sebagai contoh albuminnya meningkat. Jadi stem cell yang iPS tadi yang sebetulnya tidak bisa memproduksi albumin, ketika kita arahkan dia bisa memproduksi albumin. Lalu selanjutnya kita mencoba untuk mengekspos sel tersebut dengan jenis obat tertentu, karena kita tahu bahwa hati atau liver itu melakukan metabolisme dan mereka memproduksi beberapa enzim sitokrom. Ya. Gitu. Kita ujikan 3 subspesies dari enzim sitokrom di sini. Sebetulnya ada banyak, tapi kita pilih 3 saja. Dan ternyata 2 diantaranya ini diproduksi jauh lebih baik ketika kita menggunakan dialisis dengan densitas tinggi. Seperti itu. Nah, lalu secara umum semuanya bisa menyimpan glycogen atau jadi dia menjalankan fungsi hati untuk menyimpan glikogen. Dan selanjutnya kita mencoba untuk menguji fungsi biliari. Nah, disinilah kita menemukan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya, bahwa ternyata ketika dalam proses diferensiasi, ketika kita memberikan stres laktat yang besar, kita paksakan di kultur konvensional tadi, itu ternyata sebagian besar sel itu berubah atau berdiferensiasi tidak menjadi hepatosit, tapi menjadi sel kolangiosit. Jadi sel saluran empedu ya, gitu. Jadi di sini kita berikan suatu senyawa yang dia mampu merepresentasikan transfer empedu, gitu. Transfer empedu yang sudah di label dengan GFP. Kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya tentunya kita tidak puas sampai di situ saja. Kita mencoba melakukan komparasi dengan menggunakan sel hati dari kadaver. Jadi kita ambil sampel kadaver dari manusia, gitu. Lalu kita lakukan deep profiling di sini. Jadi kita petakan ekspresi gennya. Lalu kita bandingkan antara sel hati dewasa, lalu let's say sel hati yang kita produksi dengan dialisis, kontrol positif, jadi dengan metode konvensional, lalu kontrol negatif dengan stres. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan metode konvensional, metode dengan dialisis ini lebih banyak mendekati sel hati dewasa, ekspresi gennya. Memang mungkin tidak seluruhnya sempurna di sini. Seperti yang ini, ada beberapa yang masih belum sempurna. Lalu untuk fungsi fisiologis juga dibandingkan dengan metode konvensional, tentunya ini sedikit lebih tinggi, karena yang merah ini tinggi ya, yang biru ini relatif lebih rendah begitu. Ya meskipun masih banyak yang istilahnya masih banyak kekurangan, tentunya semuanya tidak ada yang sempurna. Namun yang paling unik di sini adalah ketika diberikan stres, ekspresi gen-gen sel-sel biliari, sel-sel kolangiosit ini lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada jaringan yang diambil dari kadaver. Seperti itu. Ya mungkin itu yang pada saat itu kita temukan. Nah, selanjutnya tentunya karena ini erat kaitannya juga dengan dengan produksi sel yang pada masa yang akan datang, tentunya kita perlu mengevaluasi apa manfaatnya secara realistis begitu. Kita mencoba mengkalkulasi semua pengeluaran yang dilakukan di sini. Yang pertama untuk perbanyakan stem cell itu sendiri. Jadi di sini kita menggunakan 3
IPS yang berbeda untuk mengkonfirmasi. Lalu kita menemukan bahwa setelah kita mencoba kalkulasi, jadi ini proses kalkulasinya kita serahkan pada pada orang eksternal, jadi agar tidak ada bias di situ. Lalu dicoba dikalkulasi, ternyata kita menemukan bahwa kita bisa menghemat kurang lebih antara 80% sampai 92% biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi stem cell yang masih bersifat pluripoten. Lalu ketika kita berbicara dalam ranah diferensiasi, jadi untuk memproduksi organ, kurang lebih mirip ya. Jadi yang biru ini adalah dengan menggunakan dialisis, yang hijau konvensional, dan yang merah ini yang dialisis yang dipaksakan. Ini menjadi tinggi karena tentunya akan ada stres, sehingga banyak sel yang mati dalam prosesnya. Begitu. Nah, dalam hal ini kita bisa menekan biaya produksi sampai 91,3%. Jadi kalau kita bayangkan kurang lebih ketika misalnya ya sederhananya, misalnya untuk suatu terapi kita membutuhkan kurang lebih biaya produksi 100 juta. Dengan metode dialisis ini kita bisa menekan biaya produksi hingga 10 juta saja atau 11 juta saja, let's say. Kurang lebih seperti itu, kita bisa menghemat 90%. Nah, sebagian besar penghematan ini tentunya datang dari penggunaan growth factor atau faktor pertumbuhan yang sangat minim. Begitu, karena kita benar-benar secara precise benar-benar memanfaatkan faktor pertumbuhan yang ada. Kurang lebih seperti itu. Dan dalam perkembangannya kita mencoba untuk melakukan diferensiasi ke organ lainnya. Jadi ya sebetulnya kesimpulannya ini, jadi kita bisa memanfaatkan berbagai faktor. Jadi ya sebetulnya mungkin masih banyak kreativitas yang bisa dikembangkan untuk lebih banyak menghemat dan juga memproduksi stem cell dan produk-produknya dalam kuantitas yang tinggi. Begitu. Ya lalu mungkin sedikit sharing saja. Pada masa saya dulu sempat menjadi researcher, pada saat itu, kok videonya enggak? Ya, jadi kita mencoba untuk membuat sistem kultur. Mana ya ini pointernya? Oh ya, ini dia. Ya, jadi kita mencoba untuk membuat sistem kultur di sini. Lalu pada saat itu saya mencoba untuk melakukan diferensiasi ke lineage yang lain, misalnya thyroid. Kebetulan sekarang kami masih mencoba untuk submit di Nature Biomedical Engineering, tapi ini sudah 3 tahun kurang lebih revisinya, jadi mungkin nggak tahu ya apakah kita nanti menyerah atau submit ke jurnal lain gitu. Lalu selanjutnya saya melakukan part-time pada saat itu untuk melakukan diferensiasi ke sel jantung. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat, selnya bisa bergerak, bisa berdetak seperti jantung. Jadi itu dari stem cell. Lalu di sebelahnya ini ada kardioid atau cardiac organoid. Kebetulan kardioid ini tidak saya buat dari iPS, saya membuatnya dari DPSC, dental pulp stem cell. Jadi jaringan pulpa di dalam gigi itu bisa kita konversi ke sel-sel cardiomyocyte dan kawan-kawannya. Seperti itu. Jadi kita bisa membuat jantung miniatur di sini. Lalu yang bagian ini adalah yang dari stem cell. Jadi dia berdetak. Dan kita juga mencoba untuk
melakukan simulasi terapi gen di sini untuk mengetes. Jadi dulu saya sempat part time. Sebetulnya saya sekarang masih part time juga, tapi karena saya posisinya tidak di Jepang, jadi mungkin jarak jauh aja, dan mungkin saya akan segera resign juga dalam waktu dekat. Ya, jadi kita mencoba untuk melakukan simulasi ini. Dan kebetulan di tempat saya part-time research dulu, itu rumah sakitnya adalah salah satu rumah sakit yang mendapatkan lisensi untuk melakukan terapi gen. Jadi mereka membeli lisensi itu dari US kalau tidak salah. Dan ada beberapa pasien yang sudah dilakukan, beberapa pasien kardiomiopati kongenital yang diberikan terapi gen dengan menggunakan adeno associated virus. Dan alhamdulillah belum ada korban, jadi masih alhamdulillah beberapa di antaranya yang sudah dijudge hanya hidup beberapa bulan saja. Di antaranya ada yang sekarang pada saat ini usianya sudah 10 tahun begitu kurang lebih dengan menggunakan terapi gen ini. Seperti itu, hanya ada beberapa perkembangan teknologi yang tentunya untuk mengaplikasikannya ke klinik itu kita perlu beberapa konfirmasi gitu. Salah satu konfirmasinya adalah dengan menggunakan organoid ini. Dan organoid ini patient spesifik ya. Jadi kita mengambil organoid, jadi kita Assalamualaikum, Dr. Kandi. Kok suara hilang ya? Sama dari saya. Oke, coba saya kontak beliau dulu. Coba. Dokter, Bapak Gandhi sepertinya internetnya sedang terputus, Dok. Iya. Terlempar ya baterai saya. Betul, Dokter. Ya. Ini Jadi, sedang berusaha balik, Dok. Ini sudah mau masuk lagi. ya, ini memang ilmunya super beratnya baterai saya, Mas Arif. Ya, Iya, tapi Dok. enggak untuk mau rangsang kita semua. Monggo silakan Dr. Gandhi. ya, mohon maaf Dok, tadi Ya, nggak wifi apa-apa. saya Ya, kebetulan paham. agak. Soalnya kan jaraknya berapa puluh ribu kilo kan. Naik Iya pesawat Dok. terus 32 jam itu. Ya, luar biasa ini bisa komunikasi seperti di tangga itu ya. Monggo Dr. Gandhi. Iya, baik. Ya baik, mohon maaf sebelumnya ada sedikit error teknis. Ya mungkin sedikit saya lanjutkan ya di sini. Ya, jadi mungkin di sini saya perlu sedikit melimit istilahnya ya, membatasi uh, membatasi knowledge saya ya, karena sebetulnya stem cell ini sangat luas dan dalam satu keilmuan stem cell itu biasanya mereka terspesialisasi masing-masing begitu. Jadi ada kemungkinan ada banyak hal juga yang saya masih belum banyak tahu di bidang lain karena saya hanya mengerjakan beberapa hal tersebut begitu. Dan ya mungkin pada saat ini saya mencoba untuk ekspansi ya. Saya mencoba untuk membuat laboratorium independen. Jadi laboratorium independen maksudnya agar saya bisa
bisa tidak terikat begitu. Saya bisa bebas atau lebih leluasa penelitian tanpa tekanan gitu. Jadi saya mencoba membuat dan teman-teman mencoba membuat laboratorium independen di sini, dan kita mencoba untuk mengembangkan metode kultur berbasis dialisis. Jadi kita mencoba untuk scaling up. Kalau yang tadi itu prototipenya itu hanya 2 ml, kita bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 80 juta ya, 40 juta sel per mililiter densitasnya. Jadi kita bisa mencoba untuk membuat sistem dialisis dengan atau dalam skala bioreaktor. Begitu. Misalnya 500 liter gitu atau 1000 liter seperti itu. Dan kita mencoba expand ke dental pulp stem cell juga, karena biasanya ini adalah hospital waste. Jadi biasanya dibuang, daripada dibuang kita manfaatkan gitu. Dan kita tidak hanya mengaplikasikan dialisis ini untuk memproduksi sel dalam hal DPSC ini, dan juga mesenchymal stem cell sebetulnya. Tidak hanya memproduksi selnya, tapi juga kita mencoba untuk harvesting sekretomnya. Karena sekretom ini sekarang sedang banyak populer, dan orang sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan approval clinical trial-nya. Gitu. Beberapa di antaranya sudah banyak. Saya rasa di Indonesia sudah ada 1-2 company yang mencoba untuk mengkapitalisasi sekretom ini, gitu. Dan saya rasa itu cukup menarik, gitu. Lalu kita tetap mencoba untuk membuat organoid dan juga bioartificial organ dalam skala besar. Jadi pada saat ini kita sedang mencoba untuk membuat sebuah proposal. Jadi saya mencoba untuk bekerja sama dengan Terasaki Institute di LA juga. Kebetulan kita mencoba untuk membuat proposal ke NIH untuk memproduksi artificial liver. Jadi kita mengkombinasikan teknologi diferensiasi, high density berbasis dialisis tadi, dan 3D printing untuk membuat sebuah liver yang transplantable untuk pasien begitu. Itu, dan tentunya terapi gen dan sedikit ekspansi ke reproductive treatment. Begitu. Ya kurang lebih demikian sedikit sharing dari saya. Sebetulnya mungkin saya lebih senang berdiskusi ya. Seperti itu. Baik, Mungkin terima kasih teman-teman Dr. ada Gandhi. ya. Informasi Baik, awal terima yang kasih. bagi saya sangat-sangat berat itu ya. Tapi ini ada anak-anak muda yang barangkali nanti akan diskusi, mohon arahan, saran, dan sebagainya. Bagaimana kemudian Mas Dr. Gandhi bisa nyemplung di area yang luar biasa tidak mudah. Ini kan ilmu masa depan menurut saya, Mas Gandhi ya. Silakan Dr. Reza, saya serahkan kepada anak-anak muda ini. Ini saya sedang provokasi, Mas Dr. Gandhi, anak-anak muda ini. Ya, biar mengikuti jejak Mas Gandhi, bagaimana bisa S2, S3 di Jepang atau dimanapun. Barangkali nanti teman-teman ini bisa dicarikan channel untuk bisa studi lanjut seperti Mas Gandhi. Silakan Dr. Reza. Baik. Saya serahkan ke Dr. Reza saja semuanya ya, saya ngamati saja. Saya ini kan hanya provokasi ya. Silakan. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatannya Dr. Joko dan Bapak Arif, dan terima kasih banyak kepada Dr. Gandhi atas pemaparan materinya yang sangat berharga. Saya izin bertanya, Dok. Mungkin ada 2 pertanyaan ya, Dok ya. Mungkin harapannya dengan pertanyaan awal ini mungkin nanti teman-teman juga bisa aktif bertanya juga. Jadi yang pertama, Dok, jadi kebetulan untuk minat saya ini adalah di bidang kardiovaskular, Dok, jantung dan pembuluh darah. Sepengetahuan Dr. Gandhi saat ini itu sampai mana ya, Dok, untuk perkembangan stem cell di bidang kardiologi? Seperti itu, Dok. Itu yang pertama, Dok. Dan kemudian yang kedua adalah
izin dok, mungkin ini agak personal kepada dokter dan mengetahui bahwasannya latar belakang dokter itu berasal dari klinisi itu tentunya membuat kaget juga ya dok, karena tentunya studi dokter gigi dan juga spesialis bedah mulut itu bukan waktu yang sebentar dan juga menguras tenaga dan juga sangat challenging seperti itu dok. Jadi mungkin saya izin bertanya, apa motivasi Dokter Gandhi bisa berpindah haluan ke satu polar ke polar yang lain, yang mana keduanya Dokter Gandhi itu bisa menjadi hebat di keduanya seperti itu dok. Ya, terima kasih dokter. Ya, Monggo, baik. silakan Dr. Gandhi. Baik, terima kasih pertanyaannya ya, cukup kritis. Tapi perlu saya garis bawahi juga bahwa sebetulnya saya sendiri masih belajar ya, masih banyak hal yang saya eh, belum banyak tahu. Jadi saya rasa yang saya tahu ya mungkin hanya sesempit apa yang saya presentasikan saja. Itu masih banyak hal yang mungkin masih harus saya banyak pelajari lebih lanjut begitu. Nah, lalu terkait dengan aplikasi stem cell untuk cardiac treatment ini ya. Nah, sebetulnya kalau kita eksplorasi lebih lanjut untuk cardiac treatment ini sebetulnya mungkin nanti bisa coba dieksplor di clinicaltrial.gov meskipun pada saat ini websitenya itu kadang naik turun ya, karena ketika clinical trial-nya berhasil, kadang-kadang dia di-replace dengan yang lain gitu, kadang-kadang menghilang gitu. Nah, namun sependek pengetahuan saya, treatment stem cell ini untuk di bidang kardiologi terutama pada saat ini masih sangat terbatas di adult stem cell. Sebagai contoh misalnya penggunaan mesenchymal stem cell atau cardiac stem cell. Mohon nanti dikonfirmasi kembali, correct me if I'm wrong. Sependek pengetahuan saya, ada satu kelemahan penggunaan cardiac stem cell ini sendiri. Karena stem cell yang berasal dari sel jantung ini agak sulit diadaptasi di luar tubuh dan proliferasinya sangat rendah. Seperti itu. Itu yang saya dapat dari rekan sejawat saya yang belajar di bidang itu. Jadi mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali. Lalu stem cell jenis yang lain adalah misalnya mesenchymal stem cell. Jadi masih terbatas di jenis stem cell dewasa. Nah, pertimbangannya apa? Pertimbangan yang pertama adalah penggunaan stem cell dewasa ini akan relatif lebih aman. Jadi kalau menggunakan pluripotent stem cell, kita masih ada beberapa kendala. Yang pertama maturasi. Jadi karakteristik fisiologisnya itu kita masih belum merasa, atau banyak orang-orang yang masih merasa belum puas dengan performanya. Lalu kendala yang kedua adalah immune rejection. Jadi meskipun kita bisa mendapatkan iPS secara autolog, jadi stem cell dari individu pasien itu sendiri, personalized, tapi terkadang immune rejection itu masih ada karena masih ada sisa-sisa karakteristik dari stem cell pluripotent. Jadi dia maturasinya belum sempurna. Kurang lebih seperti itu. Namun dengan menggunakan mesenchymal stem cell, karena dia stem cell dewasa yang memang sudah ada di dalam tubuh, jadi peluang penolakan sistem imunnya akan lebih rendah. Kurang lebih seperti itu. Lalu aplikasinya sekarang yang paling banyak digunakan masih banyak ke istilahnya ya, cardiac patch. Jadi seperti layer. Jadi stem cell-nya itu nanti dikultur 2 dimensi. Lalu nanti kalau bahasa Indonesianya ya, di peeling off itu dikletek gitu ya. Dikletek lalu seolah-olah kayak ditambalkan di sel jantung yang mengalami nekrosis atau melemah begitu. Seperti itu. Itu mungkin lalu yang kedua adalah mengenai perpindahan saya ke jurusan-jurusan yang mungkin agak sedikit unik ya, tapi sebetulnya bagi saya itu sebuah
sebuah eksplorasi, sebuah adventure tersendiri. Karena setiap kali saya berpindah ke jurusan yang baru di luar yang straightforward ke kesehatan, itu sebetulnya hal yang pertama saya alasan saya adalah sejujurnya pada saat itu saya ada sedikit masalah dengan license izin praktek di Indonesia. Jadi saya pulang untuk mengurus. Ya seperti itu. Namun ya alot dan sambil menunggu, lalu saya sambil S2. Waktu itu saya putuskan S2 karena saya merasa bahwa pada saat itu ya, mungkin kita tidak bisa mengeneralisir. Jadi ada banyak sekali klinisi yang sebetulnya hanya berfokus pada klinis. Tapi background science development-nya pada saat itu ya, dan itu hanya sepengalaman saya, masih sangat kurang. Dan perkembangan teknologinya tidak bisa mengikuti negara-negara lain seperti itu tentunya. Nah, waktu itu saya tergelitik karena saya berpikir bahwa saya menempatkan diri saya pada saat itu sebagai klinisi, saya mempertanyakan begitu. Jadi kita belajar mengenai bagaimana mengobati, bagaimana memberikan resep. Tapi banyak teknologi-teknologi yang sebetulnya bagaimana obat itu bagaimana inovasi membuat obat, bagaimana inovasi terapi-terapi baru pada saat itu justru yang membuat malah orang-orang yang berasal dari basic science. Itulah yang membuat saya bermigrasi dari basic clinical science kembali ke fundamental science dan bioteknologi begitu. Dan kebetulan pada saat itu saya di bioteknologi waktu itu saya akui saya masih cupu ya. Dan saya banyak belajar juga dari teman-teman di yang sekarang menjadi dosen juga di bioteknologi. Saya belajar dari mereka bagaimana cloning, bagaimana rekayasa genetik begitu. Dan ternyata orang-orang di luar medis itu ilmunya lebih dalam begitu. Dan itu membuat saya belajar banyak sebetulnya. Dan pada saat itu saya nol. Ketika saya pindah pokoknya saya paling bodoh lah begitu. Saya mencoba belajar dengan mereka, dengan teman-teman, dengan dosen-dosen itu. Dan pada saat itu yaitu motivasi utama saya sebetulnya kalau motivasi pribadi yang lebih dalam sebetulnya saya joke sedikit nggak apa-apa ya. Jadi saya ini sebetulnya adalah saya ini spesies mutan. Jadi saya menggunakan kursi roda begitu. Bisa lebih senang disebut mutan ya. Dan saya selalu berpikir dulu saya terinspirasi dari beberapa jenis hewan. Mungkin ini lucu ya. Jadi dari cicak, dari apa tadi namanya? Saya lupa. Bahasa umumnya. Salamander begitu. Di mana mereka bisa menumbuhkan organ tubuhnya sendiri begitu. Jadi pada saat itu ya mungkin agak sedikit gelap ya, tapi ya harus saya ceritakan. Jadi saya berpikir bagaimana kalau spare part tubuh saya ini bisa saya replace gitu, saya inovasi sendiri, saya ganti gitu. Sepertinya menarik gitu kan. Itu adalah salah satu motivasi saya yang sebetulnya teknologinya memang masih jauh, tapi menuju ke sana. Seperti itu. Dan itu saya mencoba explore di bidang bioteknologi karena saya tahu rekayasa seluler, rekayasa genetik itu banyak dipelajari di bioteknologi. Seperti itu. Lalu ketika S3 saya mencoba untuk mencari mencari jawaban dari pertanyaan yang belum saya dapat. Pertanyaannya adalah ketika kita bisa melakukan inovasi di ranah molekuler, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk membawa membawa misalnya dari hulu ke hilir
karena itu masih di tengah-tengah begitu. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk lagi-lagi ekspansi ke ranah tissue engineering. Jadi kalau molekuler biasanya masih berkutat dengan single cell analysis misalnya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan DNA, RNA, protein di dalam sel seperti itu. Tapi itu tidak cukup karena tubuh kita ini adalah terdiri dari banyak sel dan kita butuh at the end of the day kita butuh tissue, tidak butuh sel individual atau sel dalam culture dish itu tidak cukup untuk terapi. Seperti itu. Jadi saya putuskan untuk saya mengambil teknik kurang lebih seperti itu. Ya memang agak sedikit aneh untuk kebanyakan orang, tapi ya iris what it is. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Gandhi. Saya kira ilmu ini sangat berkembang ya, Dr. Gandhi. Dan Betul ini sekali, Dok. jadi tantangan sekaligus peluang ya untuk anak-anak muda. Itu kira-kira Dr. Gandhi ya. Iya, Jadi kalau klinisi itu saya katakan dalam tanda kutip hanya sebagai pengguna, tapi kalau iya, betul sekali. peneliti itu sebagai penemu. Jadi kalau Inovator ya, Dok nanti ya. gabungkan antara klinis dan peneliti luar biasa sempurna, gitu kira-kira Dr. Gandhi ya. Iya, Ya, kurang lebih. monggo nih. Mas Reza, tertarik? Kalau tertarik nanti silakan japri langsung ke Dr. Gandhi ya. Bagaimana bisa mendapatkan beasiswa keluar gitu. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan lagi, Dr. Reza? Kalau dari saya cukup, Dokter. Oh, yang Terima lain. kasih, Ini Dokter jam Gati. Terima kasih banyak 4 ya pertanyaan. di Amerika sudah kira-kira jam 9 lah. Dr. Gandhi sekarang di Los Angeles ya. Iya, betul, Dok. Tepatnya di mana itu? California, Los Angeles. Di California ya. Iya. Eh, Mungkin kalau yang terkenal dekat sini Hollywood mungkin, Dok. Oke. Iya. Ya. Anak saya pernah di Amerika tapi bukan di Raleigh Durham. Ah, Tapi di ekonomi dia, Mas Gandhi. Dan lulus 5 tahun yang lalu, sekarang kembali ke Gajah Mada. Baik, ada lagi ya. teman-teman sekalian? Ya, ini sudah hampir jam 9 PM. Kalau Dr. Gandhi masih jam 9 PM ya. Jam Iya. 9 Dr. Gandhi di situ ya. Di saya hampir jam 7. Oh, jadi agak aneh ya. Oh, Iya. jadi pagi banget berarti ya di situ ya. Iya, Jam 10 kebetulan. ya. Iya. Terpaut 2 jam ya dengan Raleigh Durham ya kira-kira ya. Kalau di Raleigh Durham kan persis 12 jam itu. Iya, betul. Ya. Oke. Beda bagian ya. Dr. Gandhi dulu SMA-nya di mana? Saya dulu SMA-nya di kampung, Dok. Di mana? Dulu saya di Bandung, pedalaman sekali. Iya. Di Wah, itu daerah Mas Reza itu Majalaya. dari Bandung tuh. Iya, Dok. Saya dari Antapani, Dok. Oh, Antapani ya. Ya, Dok. Cocok itu. Silakan Dr. Reza, ayo ngikuti itu jejak Mas Gandhi itu. Luar biasa. Iya. Siap, Ilmu Dok. sangat menantang kita semua ya. Oke. Yang lain, Ya, silakan mungkin Dr. Akmal, kalau ada. Arneta, Dr. Hana, Dr. Ilham, Salsa, Dr. Zai. Ayo. Ini mumpung kita ketemu yang tidak bisa setiap bulan kita ketemu loh. Tanya. Assalamualaikum, Dok. Ya, Dr. Salsa silakan. Iya, selamat malam Dokter Gandhi, Salsa? Dokter Joko. Iya, saya Ya. Dokter Salsa yang baru aja lulus, baru sampai dokter kemarin dari UMY. Saya izin tanya, Dok, ini mohon maaf saya tidak on cam, gitu. Saya izin tanya Dokter Gandhi, untuk di luar negeri sendiri, apakah ada ethical issue dalam obtaining stem cells-nya? Kan tadi kan dokter bilang kalau yang stem cells ini ngambilnya secara prosedurnya kan IVF ya, in vitro fertilization prosedur itu ada nggak kalau di luar negeri itu ethical issue-nya sendiri gitu? Karena kan kalau di Indonesia juga masih jarang sekali ya untuk stem cell sendiri. Kalau di luar negeri kan lebih advance. Tapi apakah tetap ada ethical issue-nya itu? Gitu, Dok. Oke, baik. Ada lagi itu saja? Iya, Dok, saya bertanya itu aja. Terima kasih, Dokter. Enggak, Dr. Baik. Gandhi. Ya, baik. Izin menjawab. Terima kasih
pertanyaannya, sebetulnya cukup kritis ya. Ya, jadi terkait dengan ethical issue sendiri ya. Jadi untuk stem cell ini, mungkin tadi di awal saya sempat menyinggung bahwa stem cell ini kan ada dua macam ya. Ada yang pluripotent, ada yang adult. Kalau yang adult, misalnya mesenchymal stem cell, dental pulp stem cell, itu sebetulnya tidak ada, apa ya, saya bilang ethical issue-nya minim sekali. Selama ketika kita mendapatkan selnya, itu kita perlu informed consent. Kalau itu common sense ya, begitu. Nah, selanjutnya untuk yang bagian pluripotent stem cell ini, yang dia spektrum diferensiasinya lebih luas, karena karakteristiknya yang mirip sel embrio. Nah, itu sebetulnya ada dua macam. Jenis yang ada dua macam lagi ya pluripotent stem cell tadi. Ada yang disebut dengan IPS, induced pluripotent stem cell, dan juga embryonic stem cell. Nah, dulu sebetulnya salah satu jenis ini, jadi dulu IPS itu belum ada, kita masih banyak menggunakan yang embryonic stem cell embryonic. Nah, ketika banyak orang, para peneliti itu menggunakan stem cell embryonic ini, sebetulnya mereka dibombardir dengan ethical issue pada awalnya, begitu. Karena kita perlu mengorbankan embrio, meskipun di situ ada banyak embrio yang misalnya memang tidak berkembang digunakan, tapi tetap ethical issue itu tetap ada. Lalu dari IVF tadi, itu sebetulnya beberapa negara, terutama negara-negara yang majority masih konservatif, itu memang banyak sekali yang memblokade penggunaan embryonic stem cell ini, terutama dari embryonic stem cell yang diambil dari sisa-sisa fertilisasi in vitro, yang sebetulnya ujung-ujungnya dibuang juga kan, gitu. Jadi sebetulnya pada dasarnya mengambil embryonic stem cell dari sisa-sisa in vitro fertilization ini atau proses bayi tabung ini sebetulnya hanya mengambil barang yang dibuang gitu. Karena sebelumnya saya jelaskan ya. Jadi dalam proses in vitro fertilization itu idealnya kan ada sperma dan ovum kan. Nah, itu biasanya ovum yang digunakan itu lebih dari satu. Lalu nanti digunakan diseleksi yang ditransplantkan kembali ke rahim itu adalah yang terbaik. Sisanya dieliminasi. Jadi yang diambil itu sebetulnya hanya sisanya. Meskipun demikian, meskipun ujungnya sisanya itu dibuang juga, tapi tetap saja kontroversi itu tetap ada, gitu. Jadi secara etikal kalau saya boleh memilih, dan kebanyakan orang memilih juga, mereka memilih untuk menggunakan induced pluripotent stem cell. Karena induced pluripotent stem cell ini pada dasarnya adalah sel dewasa, sebagai contoh misalnya sel fibroblast, misalnya let's say gampangnya sel bekas sunat, bisa kita isolasi, kita ambil fibroblastnya, lalu kita induksi, kita masukkan gen-gen pluripotensi, dia bisa kembali jadi pluripotent stem cell yang memiliki sifat-sifat embrionik tadi, sifat pluripotensi begitu. Nah, dengan metode IPS ini sebetulnya ini sudah meng-cut sebagian besar bioethical issue yang sebelumnya menumpuk pada embryonic stem cell tadi. Seperti itu. Meskipun memang sekarang memang ada beberapa penelitian yang mencoba untuk melakukan transfer inti. Jadi ada satu penelitian menarik. Menarik tapi lucu. Jadi ada beberapa peneliti yang mencoba untuk membuat organ manusia di porcine atau di babi. Dan babi itu adalah produk fusi sel. Jadi dari manusia dan babi difusi sehingga babi itu nanti organ-organ dalamnya itu bisa diharvest dan bisa lebih aman untuk transplantasi karena mereka punya HLA manusia.
Tapi tentunya ini masih hanya ada masih jarang, hanya ada 1 atau 2, dan itu sangat kontroversial, seperti itu. Dan saya rasa itu common sense dan tidak banyak orang yang ingin melakukan itu juga. Jadi, dalam hal IPS saya rasa ranahnya masih safe, masih aman, kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Dr. Gandhi. Ini Ya, barangkali saya mungkin pertanyaan bodoh, Dr. Mas Gandhi. Pertama, kalau orang menderita, ini kan gagal ginjal terminal di Indonesia cukup banyak. Mungkinkah orang dengan fungsi ginjalnya yang sudah gagal ya, yang setiap minggu dia HD 2 kali, itu dimungkinkan, misalkan disuntik skrotum misalkan, atau ya skrotum, kemudian dia akan regenerasi menjadi ginjal yang normal lagi enggak? Itu pertama ini. Yang kedua, saya kok barangkali pikiran akal ya. Besok itu kemungkinan orang sakit itu hampir nggak ada itu dengan pendekatan stem cell. Gimana Mas Gandhi? Yang 2 pertanyaan itu. Oh iya, baik. Terima kasih, Dr. Joko. Ya, jadi sebetulnya pertanyaan cukup 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 sulit untuk dijawab ya. Jadi yang pertama dalam kasus regenerasi ginjal, jadi pada dasarnya setiap mohon dikoreksi karena saya masih belajar juga. Jadi sebetulnya setiap organ di dalam tubuh itu mereka punya progenitor cell. Progenitor cell itu adalah turunan dari stem cell juga. Seperti itu. Nah, tentunya ketika suatu organ, tidak hanya ginjal, organ-organ lain juga, ketika mereka mengalami jejas, let's say trauma atau kerusakan, itu sebetulnya secara alami ada sel-sel progenitor cell. Jadi sel-sel stem cell yang spesifik di organ tertentu, itu mereka mendapatkan signal dari kerusakan itu sehingga mereka akan bermigrasi biasanya. Kita menyebutnya dengan mekanisme homing. Dan stem cell ini nanti secara perlahan, secara in vitro, mereka akan berdiferensiasi menjadi sel dewasa, misalnya sel-sel ginjal atau sel misalnya glomerulus dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, hanya permasalahannya sebetulnya ada beberapa permasalahan juga dari proses regenerasi ini. Yang pertama, kemampuan regenerasi manusia itu akan menurun ketika atau seiring dengan bertambahnya usia. Seperti itu. Saya rasa itu common sense. Lalu yang kedua, ini terkait dengan daya regenerasi itu sendiri. Jadi mungkin saya sudah lama tidak belajar secara mendetail mengenai fisiologi begitu. Tapi saya rasa secara umum harusnya masih ingat ya. Jadi dalam proses regenerasi itu ada beberapa jaringan yang dia tidak membentuk jaringan aslinya. Sebagai contoh misalnya kulit kadang-kadang ada jaringan parutnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa kasus di mana meskipun mereka beregenerasi, tapi secara morfologis mereka tidak bisa membentuk morfologinya seperti semula. Kurang lebih seperti itu, dan konsep morfogenesis ini juga yang masih banyak dicoba untuk dipelajari kalau di bidang stem cell dengan menggunakan organ miniatur yang dibuat dari stem cell. Begitu, karena kita tidak bisa bermain-main dengan manusia, kurang lebih seperti itu. Ya. Demikian mungkin untuk pertanyaan yang kedua tentang di masa yang akan datang. Iya. Sebetulnya kalau boleh jujur, ketika saya S2 juga ya saya sadar pada saat itu mungkin masih zaman-zaman masih labil ya. Pada saat itu saya tertarik dengan suatu science dengan stem cell ini juga karena saya tertarik saya cukup curious dengan konsep immortality. Jadi betul tadi mungkin pada suatu saat bisa jadi orang tidak akan menua. Namun pada setidaknya kalau keyakinan saya pribadi, setidaknya
hingga saya nanti, meskipun let's say umur saya normal, sepertinya saya tidak akan sampai menemui kemampuan regenerasi sampai orang-orang bisa awet muda dan sebagainya begitu. Karena pada saat ini konsep pengembangan stem cell ini masih pada konsep individual, dalam artian kita mencoba untuk istilahnya meregenerasi organ-organ spesifik. Sebagai contoh misalnya kemarin yang terbaru dan sekarang sepertinya sedang fase terakhir clinical trial kalau tidak salah. Mungkin kalau Dr. Joko atau mungkin teman-teman di sini mencoba browsing ya. Jadi ada yang terbaru kemarin, ada sebuah penyakit degeneratif pada mata, penuaan, yang disebut mungkin ya pasti teman-teman familiar juga dengan istilah atau jenis degenerasi yang disebut dengan macular degeneration. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, saya sudah lupa ya. Degenerasi makular mungkin. Ya. Dan salah satu peneliti di Riken, jadi Riken itu seperti LIPI-nya di Jepang, itu mereka mencoba untuk melakukan diferensiasi ke dari pluripotent stem cell ini ke sel mata, dan mencoba melakukan pengujian sampai di tahap clinical trial ke pasien. Dan pada saat ini itu cukup menjadi cukup booming. Jadi di Jepang sekarang sedang booming konsep regenerasi ini karena sudah hampir di istilahnya di ujung clinical trial-nya. Jadi dengan menggunakan teknologi ini ternyata orang-orang lanjut usia yang mengalami macular degeneration memang tidak menjadi muda lagi. Demikian dok. Hanya saja proses penuaannya itu terhenti. Jadi proses degeneratif makularnya itu terhenti. Setidaknya tidak bertambah parah dalam jangka waktu kurang lebih 2 atau 3 tahun kalau tidak salah. Nggak tahu kemarin yang paling lama itu sekitar 2 atau 3 tahun kurang lebih. Seperti itu, dan penglihatannya tidak memburuk. Kurang lebih seperti itu. Dan pada saat ini kalau saya tidak salah dengar, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kembali, jumlah pasiennya sekarang sudah mencapai 50 mendekati 100 kurang lebih. Dengan zero error. Errornya masih zero gitu. Jadi tidak ada teratoma dan lain sebagainya. Seperti itu. Namun memang proses menuju aplikasinya ini masih untuk jenis pluripotent stem cell ini proses konfirmasinya masih sangat panjang. Kurang lebih seperti itu. Iya, terima kasih Mas Dr. Gandhi. Adik sekalian, sekarang jam 9:11 ya. Karena barangkali juga Dr. Gandhi ada acara di luar, maka saya tidak perlu menyimpulkan kalau bagi saya ini ilmu sangat-sangat baru dan berat sekali ya. Intinya adalah bahwa stem cell ini masih terbuka peluang yang sangat luas ya. Dan ternyata juga ada spesifikasi, ada semacam ya, kalau di ilmu kedokteran itu ada spesialisasinya, ada mata, ada jantung, ada macam-macam itu ya. Sehingga akhirnya kami serahkan kepada Anda. Barangkali nanti kalau tertarik silakan boleh menghubungi Mas Gandhi ya. Mau cari bagaimana kok bisa dapat beasiswa dan sebagainya, ini mohon bisa dibantu Mas Gandhi. Walaupun itu sekedar informasi yang nanti teman-teman akan mencari sendiri. Karena ini memang tujuan kami itu Mas Gandhi. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali memberi motivasi sekaligus provokasi. Karena ini ilmunya luar biasa, ilmu masa depan, sehingga ternyata juga cukup tertarik. Sebetulnya WA Group ini cukup banyak ya, Dr. Reza ya, bisa hampir 30-40. Jadi barangkali nanti di lain waktu kita bisa sambung lagi. Mungkin Dokter, ngapunten dokter. Dr. Hana mau bertanya dok, tiga atau 2 hal. Sebagai penutup boleh nggak ya dok? Oh, silakan. Tadi tak kasih kesempatan. Baik, silakan Dr. Hana. Ini dari kami. Silakan Dr. Hana.
Dokter Gandhi, ngapunten dok, izin bertanya. Oh, Jay, Berkaitan silahkan. dengan stem cell sendiri dok, itu diaplikasikan ke pasien jantung tadi yang diberikan contohnya itu, sekiranya perlu tahapan apa saja ya dok? Soalnya saya masih buram terkait step aplikasi penelitian di manusia. Meski pernah dengar ada tahapan yang berjenjang, karena dulu sedikit cerita pernah neliti hal yang sebenarnya agak konvensional, yakni ekstrak biji durian dijadikan obat diabetes mellitus. Hasilnya dimencit itu di tikus itu baik, tapi berasa nggak aplikatif dok karena belum teraplikasikan seperti stem cell ini begitu dok. Itu yang Ya, baik. pertama. Yang kedua itu untuk skill-skill lab yang dibutuhkan dokter Gandhi sendiri, eh, itu pasti kan harus menggunakan alat-alat yang mutakhir ya dok ya, yang ada di sana ya. Nah itu sebelumnya pernah belajar otodidak dulu sebelum menempuh pendidikan di sana atau belajarnya pas sedang berada di luar negeri itu dok? Itu yang kedua. Yang ketiga kayaknya udah dijawab dokter Joko sih tadi. Sebenarnya mau nanya, stem cell itu berarti variannya ada banyak varian dan dapat memberi efek terapi itu berdasarkan signaling sel ya dok ya. Jadi kayak Betul harus sekali. match. Udah itu aja sih, dok. Makasih banyak. Terima kasih Iya, Dokter Hana. Monggo Dokter kasih. Rizal. Dokter Ya, Gandhi. Moga-moga tidak baik. mengganggu ya. Enggak. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Menarik pertanyaannya. Mau nanti dikoreksi kembali ya. Mungkin ada beberapa yang saya lupa. Tadi untuk yang pertama terkait dengan aplikasi ya tadi ya. Sebagai contoh mungkin untuk salah satunya mungkin cardiac patch tadi. Ya kita ambil salah satu contohnya. Itu jadi dalam prosesnya sebetulnya ini tidak hanya dalam konsep stem cell, dalam beberapa ini mencakup semua teknologi yang saya bingung menyusun kata-katanya nih dengan bahasa Indonesia ya, yang ditargetkan untuk pasien di masa yang akan datang. Itu kembali kita membutuhkan beberapa lapis clinical trial. Jadi ada fase 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, fase-fase ini, fase clinical trial ini berlapis ya. Jadi mungkin nanti ada yang pertama diujikan dulu in vitro, lalu in vivo di hewan, dan di hewan ini biasanya berlapis. Jadi biasanya yang konvensional dimencit, lalu naik ke hewan yang lebih besar, misalnya ke babi misalnya, lalu ke yang lebih dekat ke manusia, ke monyet, seperti itu. Nanti ketika sudah oke, lalu pada saat ini sebetulnya masih ada satu standar baru dengan menggunakan jaringan. Nah, jaringan ini salah satunya bisa menggunakan organ stem cell derived organ misalnya. Seperti itu untuk mengkonfirmasi kompatibilitasnya dengan sel manusia atau dengan jaringan manusia. Lalu setelah itu dikonfirmasi kembali untuk diujikan di pasien dengan skala kecil 1 sampai 5. Ketika itu sudah pas, sudah berhasil, lalu ditingkatkan ke pasien dengan skala besar dan selanjutnya begitu. Jadi 100.000, 100.000 dan seterusnya. Oleh karena itu mungkin seringkali kita mendengar bahwa ketika ada satu teknologi yang berkembang, itu kita baru bisa menikmatinya 10 tahun ke depan. Karena proses clinical trial-nya ini relatif panjang ya, begitu secara umum. Memang ada beberapa kasus, misalnya COVID kemarin yang clinical trial-nya sangat cepat, yang memecahkan rekor. Mungkin itu eksepsional ya untuk itu. Seperti itu. Lalu yang kedua, untuk skill sendiri ya, kalau saya tidak salah tadi. Untuk skill sendiri, saya pribadi sebetulnya saya pertama kali belajar justru ketika mulai berpindah ke subjek yang baru. Misalnya ketika masuk bioteknologi, ketika masuk bioengineering, di sana saya banyak belajar hal-hal yang baru. Misalnya untuk lab skill, misalnya let's say yang paling sederhana, pipetting, PCR,
flow cytometry begitu. Mungkin yang dasar-dasar sejujurnya pada saat itu saya tidak dapat di preklinik ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya ketika masuk engineering itu sebetulnya saya agak kaget juga karena di engineering itu aplikasinya sangat luas. Jadi mulai bahkan saya belajar teknik kimia, harus belajar programming juga, harus banyak belajar bioinformatik, lalu simulasi simulasi biomolekul yang biasanya dipelajari oleh teknik kimia. Kurang lebih seperti itu. Tapi secara umum selama kita mau belajar harusnya sih bisa ya. Jadi semua sebetulnya ada prosesnya, memang tidak mudah. Tapi ketika sudah dijalani, ya bisa kita nikmati. Seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga tadi apa ya? Saya agak lupa. Oh, yang ketiga tadi sebenarnya mungkin udah dijawab Dr. Joko. Pertanyaannya itu stem cell ini berarti ada variannya dan secara efek terapisnya itu berdasarkan signaling sel yang harus kita pastikan ini cocok apa enggak gitu ya dok ya? Secara Betul sekali. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tadi terkait dengan signaling sel, mungkin tadi saya terlewat yang di pertama ya, yang di aplikasi ya. Misalnya kardiak, kita membuat aplikasi tadi untuk mengintegrasikan jaringan produk dari stem cell ini ke tubuh kita. Itu sebetulnya di sana pun ada beberapa hal yang harus kita konfirmasi. Misalnya HLA. Jadi mungkin di imunologi sudah banyak belajar ya. Jadi untuk memastikan kompatibilitasnya, lalu memastikan bahwa tidak ada respon imunnya. Nah itu bagian dari uji klinis tadi yang di in vivo dan in vitro. Begitu. Jadi sebetulnya cukup rumit dan untuk aplikasinya sendiri itu sebetulnya butuh disesuaikan dengan apa yang ingin kita dapatkan. Oh ya, ada satu hal yang sebetulnya mungkin di sini suatu saat teman-teman berkesempatan atau ingin melakukan studi terkait stem cell ini, ketika membuat suatu organ, ini yang seringkali lupa. Jadi saya kemarin mendapatkan 7 review, maksudnya diminta untuk mereview 7 paper yang kebetulan dari Indonesia. Seringkali orang lupa bahwa ketika kita mengkonfirmasi stem cell itu sudah benar-benar berdiferensiasi atau berubah menjadi organ tertentu, itu kita harus secara hati-hati mengevaluasi keberhasilannya. Jadi kemarin ada yang lucu, ada yang mencoba untuk membuat membuat sel pankreas, tapi gen yang dianalisa itu gen-gen yang berperan dalam proses developmental dari jantung. Jadi nggak match gitu. Jadi disitulah mungkin kita perlu tahu knowledge mengenai stem cell-nya juga, tapi juga tentunya ilmu-ilmu dasar yang kita dapat, misalnya organ tertentu ini fungsi fisiologisnya apa, kita perlu itu yang perlu kita evaluasi untuk tentunya menilai keberhasilan hasil riset kita, apakah benar-benar jadi organ target atau tidak. Mungkin itu kebanyakan beberapa hal yang seringkali saya temukan. Ya mungkin kurang lebih seperti itu, sedikit intermezzo saja. Terima kasih. Gimana Dr. Ana, sudah oke? Jadi sudah dong, alhamdulillah. 1 SKS ya Mas Arif ya. Terima kasih. 20 menit lebih ini. Tapi Mas Dr. Kandi, tentu waktunya juga sangat pendek. Mas Dr. Kandi juga punya kegiatan lain, maka izinkan seandainya nanti teman-teman masih perlu bimbingan atau arahan, saya kira Mas Gandhi dengan senang hati. Karena bagian dari berbuat kebaikan ya Mas Gandhi.
Nah, Iya. adik-adik kita semua ini, teman-teman dokter baru ini sangat haus akan ilmu yang sekarang sedang berkembang luar biasa. Dan itu saya sampaikan adik-adik ini ilmu masa depan ini. Ya enggak usah belajar anestesi lah, itu sudah ada yang lain, itu sudah kebanyakan anestesi gitu ya, Dr. Reza. Pelajarin dengan serius, insya Allah Anda akan menjadi rujukan. Seperti Mas Gandhi tadi sampaikan, mereview penelitian stem cell dari Indonesia, luar biasa. Ya, dan saya kan nggak pernah mereview tentang anestesi, nggak pernah, Mas. Ya, saya kerjanya hanya di kamar operasi gitu ya. Tapi ini saya kira pilihan-pilihan yang bisa Anda pilih, tentukan, karena ini masalah masa depan Anda yang tidak main-main. Ya, dan saya arahkan ini, dan alhamdulillah sudah ada yang terprovokasi, Mas Gandhi. Moga-moga nanti kita ada, Mas Arif ya. Nanti hari ini kita cukupkan. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita bisa konsultasi Mas Dr. Gandhi. Kira-kira nanti topiknya apa? Mungkin lebih kepada ya arahan lah. Kira-kira kalau saya tertarik ini nanti belajarnya di mana, bagaimana caranya mendapatkan beasiswa dan sebagainya ya, Mas Gandhi. Ya, Saya baik. kira itu saja. Insyaallah, Dok. Jazakumullah khairan katsira. Kalau nanti kondur ke Indonesia, apalagi ke Jogja, Mas Arif, nanti saya bisa dikasih kabar. Siap. Saya kumpulkan teman-teman ini untuk bisa lebih dekat lagi. Luar biasa nih, jaraknya puluhan ribu kilometer, ini seperti di tetangga saja nih dengan teknologi yang luar biasa. Saya kira itu saja, maka Mas Gandhi semoga tetap sehat, terus Amin, bisa sama-sama, Dok. menebar kebaikan Sehat-sehat kepada juga siapapun, semuanya. ya. Insya Allah kita akan dipertemukan Allah di suasana yang lain, di tempat yang lain, barangkali bisa luring, maka alhamdulillah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dr. Gandhi. Nanti Terima Mas kasih, Arif, Dr. tolong Joko. ya nanti kita bisa. Tolong nanti kalau ada kontak-kontak ya, Mas Dr. Gandhi ya, Oh, diizinkan ya. Dok. Ya, Dok. Nanti teman-teman bisa lewat Mas Arif nanti ya. Iya. Ya. Baik. Mari. Selamat malam. Selamat Sampai malam. jumpa lagi Pagi. di kesempatan yang lain. Ya. Teresa masih ya teman-teman ya. Ya, Terus Dok. semangat. Ya. Terima kasih Dokter Gandhi, terima kasih Dokter Joko, terima kasih Pak Sama-sama, Ari. terima kasih. Sama-sama. Mohon izin ya. Ya, mari semuanya. Dok.